Sebetulnya kunci breeding itu sangat sederhana. Yang pertama itu pilihlah bibit dari peternak yang bagus ya, tidak cacat. Kemudian pilihlah peternak yang bisa memberikan arahan secara betul ya, tidak bohong. Kemudian yang penting itu telaten, titen, open. Untuk perawatan sebetulnya sangat mudah ya. Yang penting kita tiap hari memberikan pakan, memberikan minuman. Untuk pakan terdiri dari biji-bijian ya. Ada millet putih, kemudian dicampur dengan beras merah, jagung giling. Kemudian untuk yang baru ngasuh anakan, itu biasanya saya tambahi pur 591 atau pakan ayam. Jadi pur itu fungsinya hanya untuk membuat burung itu lebih komplit nutrisi untuk pakan asupan untuk biiknya. Kalau selain makanan itu biasanya saya untuk tiap-tiap burung yang saya breeding ya di kandang-kandang ini, itu setiap dia panen anakan itu biasanya saya kasih obat cacing mas. Jadi itu fungsinya untuk supaya burung itu tetap stabil, sehat, tidak cacingan ya. Kemudian biasanya kan saya dari kandang-kandang yang ada ini, saya juga memakai babuan mas. Jadi saya telur yang baru nelur di kandang ini, saya ambil, saya titipkan babuan dengan sistem 31. Jadi 3 kali saya cabut atau saya titipkan babuan, nanti 1 kali saya suruh ngeram sendiri, ngasuh sendiri sampai anaknya besar, supaya dia tidak kehilangan naluri induknya. Jadi supaya tetap aktif dalam ngomong. Hampir semua sama mas. Jadi baik perkutut Bangkok, perkutut golden, derkuku Kelantan, tekukur warna sama puter pelung, itu saya sistem seperti itu. Kalau puter pelung biasanya langsung saya suruh ngelola indukannya sendiri. Memang untuk spesifikasi kalau suara ya, kalau suara itu biasanya dipakem di burung perkutut Bangkok sama derkuku Kelantan, karena memang lombanya dia keindahan suaranya. Jadi kalau perkutut Bangkok atau derkuku Kelantan maupun derkuku Kelantan itu harus ada 3 unsur mas. Jadi suara depan, tengah, ujung. Jadi kalau perkutut itu ada suara depan, klau, ketek, kung. Jadi ketek-keteknya itu suara tengah, kemudian kung itu suara ujung. Jadi komponen 3 unsur suara itu harus komplit mas. Jadi baik suara depan, tengah, ujung harus ada. Itu pakemnya penilaian. Begitu juga derkuku Kelantan, itu juga harus ada suara depan, tengah, ujung. Kalau derkuku Kelantan kan suaranya dekutru gung, jadi ada depan, tengah, ujung juga. Begitu pula nanti kalau puter pelung ya, puter pelung itu juga harus ada suara depan, tengah, ujung juga mas. Jadi harus kugeru, wow. Jadi ada kuoknya itu ujungnya mas, gitu. Kalau latihan memang itu sebetulnya sifatnya wajib mas. Jadi burung yang punya mental kurang itu dengan adanya latihan rutin digantang, kalau perkutut ya dikerek di lapangan, itu sangat menunjang mental burung. Nanti lama-kelamaan burung akan bermental bagus nanti kalau dilombakan. Semuanya ada latihannya mas sebetulnya. Cuma ini terkendala dengan keadaan, jadi belum bisa rutin. Jadi tips saya buat teman-teman yang baru memulai breeding, sebetulnya kunci breeding itu sangat sederhana. Yang pertama itu pilihlah bibit dari peternak yang bagus ya, tidak cacat.
Kemudian pilihlah peternak yang bisa memberikan arahan secara betul, ya, tidak bohong. Kemudian yang penting itu telaten, titen, open, ya. Telaten itu ya setiap hari kita punya rutinitas, ya, memberi makan, memberi minum, terus kemudian ngasih obat cacing dan lain sebagainya, itu telaten. Kemudian open itu ya kita setiap punya materi yang bagus itu kita harus bisa crossing dengan betul lah. Gimana sih caranya mencetak, misalkan salah satu contoh tekukur warna, gimana sih cara mencetak burung tekukur warna yang mempunyai warna yang indah tetapi suaranya bagus. Nah, ini teman-teman baru mulai mengembangkan tekukur warna dengan warna yang istimewa tapi suaranya merdu. Ini baru aneh. Kemudian selain itu carilah bibit yang terbaik, ya. Insya Allah nanti dengan bibit yang terbaik itu nanti akan mencetak anak-anak burung yang terbaik juga. Oke, terima kasih teman-teman masyarakat Yogyakarta terutama, dan teman-teman dulur-dulur seluruh Indonesia yang kalau mau menginginkan produk baik perkutut bangkok, perkutut golden, terkuku kelantan, tekukur warna maupun puter pelung, silahkan monggo silaturahmi saja, ya. Tidak harus membeli, silaturahmi dulu ke D2 Bibit Farm yang beralamat di Desa Pilahan Kidul, RT 41 RW 13, Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kota Gede, Yogyakarta. Kalau nanti bingung bisa hubungi saya Iswandono, nomor HP-nya 0823 2895 2897.